Jadi gimana sistem antum belajar? Antum kuliah dan juga belajar satu lagi di KUSA, di Jamiah Sofwa. Karena antum juga termasuk mahasiswa yang ikut yang ini, Jamiah Sofwa, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Masih aktif? Alhamdulillah masih aktif, Ustaz. 3 berarti satu waktu. 6, Ustaz. Itu gimana antum gabungkan? Seperti yang ada kaidah Ustadz Ali sampaikan, bahwasanya ada suatu hal yang pasti diprioritaskan dan tak mungkin hal itu bakal diganggu oleh hal yang lain, Ustaz. Jadi karena ana masih di tahap mubtadi, kemudian malamnya ana murojaah dari hasil pagi ana mendengarkan rekaman dari Jamiah Sofwa. Dan juga paginya ana kuliah di SDI, Ustaz. Berarti pagi kuliah di SDI. 6, Ustaz. Terus kemudian maghrib kajian khusus di Pondok Pesantren Madinatul Iman. berarti ke maghribnya di sini. 6, Ustaz. Kemudian Sekitar jam 9 atau jam 10 turun, kemudian anak masuk pelajaran, Ustaz. Masuk pelajaran lagi, mendengarkan lagi yang mana pelajarannya? di Jamiah Sofwa. Jamiah Sofwa. Berarti 2 online, 1 offline, dan nanti bisa gabungkan semuanya. Alhamdulillah semuanya berkat rahmat dan nikmat dari Allah yang Allah sempurnakan buat anak. Sisa 1 nilai lagi, Ustaz. Sisanya Alhamdulillah. Berapa nilainya? Alhamdulillah semuanya di atas 95, Ustaz. Di atas 95. Itu kalau diapakan berapa IPK-nya itu? Ini sekitar 3,8, Ustaz. 3,8, hampir 4. 6, Ustaz. Tinggal 1 nilai lagi. Tinggal Nilai satu apa? Pelajaran tauhid. Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal Abdul Aziz hafizahullah ta'ala. Dan yang di kusanya bagaimana? Nilai di KUSA natijahnya belum lihat, Ustaz. Akan tetapi kemarin beberapa nilai udah lihat, seperti pelajaran mustalah hadis itu alhamdulillah ana mampu menjawab, Ustaz, walaupun ada sedikit beberapa kesalahan. Berapa nilai antum? Dari 50 soal waktu itu ana cuma betul 30, Ustaz. 35, 36 soal, sekitar segitu, Ustaz. Nilai yang lain? Nilai ini belum ana lihat, Ustaz, karena ana takut juga, Ustaz. Takut kenapa? Gak berani juga nilai lihat, Takut menerima kenyataan. Nah, dan ternyata harus ada yang dikorbankan di antara 3 itu. Sebelumnya dalam 1 semester ini bisa antum gabungkan ketiganya. Ternyata ada pilihan yang memang harus antum korbankan salah satunya. Dan antum pilih untuk meninggalkan, korbankan kita di sini. Antum yang korbankan kita atau kita yang korbankan antum? Ana mengorbankan pelajaran yang di sini, Ustaz. Berarti antum yang mengorbankan kita, bukan kita yang mengorbankan antum. Nah, ya memang seperti itu ya, hidup ini pilihan. Selagi al-jam'u aula, menggabungkan lebih baik. Tapi ketika tidak bisa digabungkan, ada istilahnya tarjih. Tarjih itu ya pilih yang lebih rojih, yang lebih besar masalahnya, yang lebih ini. Karena yang hebat itu bukan memilih baik dan buruk, tapi yang hebat adalah memilih mana yang terbaik di antara 2 yang baik. Kalau kita pilih semuanya selagi bisa, alhamdulillah. Tapi jika tidak bisa, maka kita harus pilih. Dan pilihan itu memang berat. Dan lihat ya, ketika kita berani memilih, pasti akan ada yang dikorbankan. Apapun itu, ketika antum melangkah, pasti akan ada yang dikorbankan. Pasti akan ada yang ditinggalkan untuk di tahap awal. Dan setelah sampai tujuan, insya Allah semua yang pernah kita korbankan akan kembali kita dapatkan. Dan antum akan berangkat lusa. Kira-kira pesan antum untuk ustadz, untuk teman-teman yang ada di sini? Sebenarnya lebih butuh nasihat, Ustaz, daripada anak memberi nasihat, Ustaz. Antum butuh nasihat daripada memberi nasihat. Nah, Ustaz. Tapi ketika diminta nasihat harus memberi. Iya, Bagaimana hadis Nabi, wa idzastansohaka fansohhu. Itu hak kita yang minta itu. Ketika ada seorang minta nasihat, beri. Nah, Ustaz. Nah. Mungkin untuk teman-teman saja, Ustaz. Adapun untuk Ustaz, ana lebih butuh nasihat daripada Ustaz sendiri. Mungkin untuk teman-teman sekalian, apalah ana dibanding dengan antum semua, masya Allah antum ini. Ya, karena kita masih sama-sama tahap mubtadi ya, tahap pemula di dalam mempelajari agama. Jadi hendaknya kita tuh bersemangat di dalam mempelajari bahasa Arab, tadarrub, terus berlatih untuk mempelajari bahasa Arab.
terserah antum mau tamat kok, nggak apa-apa juga. Antum mengeras-ngeraskan suara antum untuk mempelajarinya. Karena beberapa pengalaman ana menghafal tuh dengan mengeraskan suara ana terus. Gimana caranya mempraktekkan dan juga ya mengeraskan suara ana tadi agar mudah hafal. Kemudian mencari kosakata baru dan hendaknya selalu bertanya kepada yang lebih tahu, yaitu kepada ustaz. Ada ustaz antum manfaatkan untuk bertanya. Nah, ustaz, mungkin itu saran dari ana. Berarti antum nasihatnya fokus untuk belajar bahasa Arab. Nah, ustaz. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pesan antum satu lagi untuk bagaimana bisa 3 pelajaran dalam satu waktu di tempat yang berbeda-beda. Alhamdulillah ya, ana salah satu orang yang nggak pernah disita HP-nya. Jadi di HP tersebut bagaimana Kenapa caranya? nggak pernah disita HP? Sebelumnya ana izin sama Ustadz Abu Yusuf kan. Kalau ana kan di Jami'ah Sofwa kan untuk teman-teman yang kuliah kan memang nggak pernah disita. Jadi karena itu online, kami belajar lewat online juga, dan juga di SDI ana pagi memang belajar Ustaz. Jadi kita di sini boleh pakai handphone. Sebenarnya tidak boleh Ustaz. Akhirnya karena alasan ana kuat dan juga ada buktinya, alhamdulillah diizinkan dan diperbolehkan. Dan teman-teman HP-nya disita atau juga pegang handphone? Ada yang disita, ada yang pakai juga Ustaz. Bagaimana caranya tadi Ustaz ya? Pilih waktu yang paling terbaik untuk pelajaran yang paling baik. Ana pagi fokus di STDI, kemudian ketika maghrib fokus di pelajaran yang diadakan oleh Ustadz ataupun kajian ataupun majelis yang diadakan Ustadz. Kitab-kitab yang seperti disebutkan tadi, ada Mufrad dan sebagainya. Kemudian ketika malam sebelum tidur, usahakan gunakan waktu ini untuk mempelajari pelajaran yang sebelumnya tidak kita prioritaskan atau kita letak di paling akhir. Karena ini opsional saja. Mungkin itu saja Ustaz. Lebih mengelola waktu Ustaz. Lebih harus bisa membagi waktu dengan baik. Kita harus punya schedule yang jelas. Orang yang hebat itu hidupnya tertata. Dia punya planning jangka pendek, jangka panjang. Pekan ini apa yang ingin saya dapat, pekan depan, bulan ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan. Ya, Dino. Tahun depan kata Bang Dedi kemarin saya harus bisa baca kitab dan bahasa Arab. Tentu kita punya harus kita susun schedule kita untuk sampai ke tahun depan. Jadi bukan mengalir begitu saja. Karena kalau mengalir begitu saja nih, sekarang hujan, tidak semuanya masuk ember, ada yang masuk parit. Tidak semua yang di parit itu berhenti, karena air sifatnya mengalir dari atas ke bawah. Kalau antum hanya berpikir saya seperti air mengalir saja, bisa nggak air mengalir itu menentukan pilihan belok kanan, belok kiri? Tidak. Dia akan mengalir kemana tempat yang rendah. Ternyata berakhir di septic tank, atau di parit, atau di kubangan. Kita harus punya arah, kita harus punya kendali. Ya, dan semuanya itu ada di tangan kita. Dan kita lihat contoh di depan kita ini luar biasa. Bang Alfi ini, beliau mantan BEM kita. Kenapa disebut mantan? Karena ketika beliau belajar di 3 tempat, kita paham kesibukan beliau, kita ganti. Namun tetap beliau yang bekerja di belakang layar. Peran beliau di sini sangat luar biasa, terkhusus di pesantren Madinatul Iman ini. Ustaz komunikasi sama beliau, kalau terjadi apa-apa komunikasi sama beliau. Bahkan beliau juga langsung ke yayasan komunikasinya. Yayasan langsung jika minta apa-apa langsung sama beliau. Ustaz juga langsung sama beliau. Bahkan beliau juga yang menghubungi ustaz-ustaz seperti Ustaz Ahmad Remanda, Ustaz Hasan Al-Jaizi, kemudian Ustaz Gema. Nah, beliau yang komunikasi dengan para asatidzah, dan ini sungguh alaqah atau prestasi yang sangat luar biasa ya, ketika kita bisa komunikasi dengan orang-orang hebat seperti itu. Maka teman-teman sekalian, ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita, bahwasanya semakin padat kegiatan kita maka akan selesai semuanya.
Dan semakin kosong kegiatan kita, tidak akan ada yang bisa selesai. Boleh kita cek, semakin padat kegiatan kita akan selesai semuanya. Meskipun bukan di waktu yang sama. 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai. Tapi semakin kosong kegiatan kita, maka tidak akan ada yang selesai satupun. Ustaz sendiri rasakan ketika Ustaz padat kegiatan sana sini, harus kerja sana sini, insya Allah selesai satu persatu. Tapi kalau seperti zaman corona kemarin, banyak nganggurnya, banyak ininya, banyak itu, tidak ada yang dikerjakan apapun. Maka jangan pernah kita pikirkan kegiatan kita padat itu rugi, kita tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faragta fansab." Jika engkau selesai melakukan sesuatu, kerjakan yang lain, jangan duduk, jangan nongkrong, jangan ngopi. Ya, kerja terus. Kita masih muda, kita harus sibuk memikirkan masa depan kita. Selagi kita masih fresh, kita masih semangat, kejar yang bisa kita kejar. Makanya kata orang, gantungkan cita-citamu setinggi atap. Setinggi langit, bukan setinggi atap. Kalau atap segini, bisa dijangkau. Tapi gantungkan setinggi langit. Oh, kalau nggak sampai langit, ya jatuhlah ke bintang. Nggak nyampe bintang, ya sampai bulan. Tapi kalau antum katakan, saya tidak usahlah tinggi-tinggi, cukuplah sampai atap rumah, dia cukup lah. Ternyata atap rumah antum segini cuman bisa dipegang. Tidak, kalau cita-cita itu mimpi, gantungkan setingginya. Begitu pula dalam Islam. Nabi SAW mengatakan, wa idza sa'altumullahal jannah fas'alu al-firdaus. Jika kalian minta masuk surga, jangan minta surga yang di bawah-bawah. Fas'alul firdaus, minta surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Gak mungkin lah Ustaz, ana aja jarang sholat, jarang ini, jarang ibadah, masa ana minta yang tertinggi? Ana tahu diri. Enggak, kata Rasul, enggak, minta yang tertinggi. Itu optimis namanya. Ketika kita sadar kita ingin yang tertinggi, kita akan berusaha untuk gapai. Tapi kalau antum mintanya lantai bawah, ya kalau misalnya minta yang atas, kalau nggak sampai atas, turun lantai bawahnya. Nggak sampai di sini, turun bawahnya. Kalau antum minta lantai dasar, lantai bawah, kalau nggak dapat, turun di bawahnya apa? Ya. Sehingga seorang muslim tuh harus uluwul himmah, tinggi cita-citanya. Dengan cita-cita yang tinggi, kita punya tujuan, kita punya schedule, kita punya semangat. Dan ini contoh real yang ada di depan kita, bagaimana dia bisa belajar di 3 tempat dalam satu waktu. Selagi bisa dikumpulkan. Namun ternyata Allah memilih beliau untuk fokus di satu tempat, yaitu di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan antum sangat beruntung bisa belajar di sana, bisa duduk dengan para asatidzah, meskipun kita tidak duduk di hadapan para ulama di Timur Tengah di sana, tapi kita duduk di ustadz-ustadz yang pernah belajar dengan para ulama, dan antum sudah melalui levelnya itu. Pertama, antum duduk bersama ustadz muridnya, apa bahasanya? Ustadz muridnya ustadz yang pernah belajar sama ulama. Ya. Dan antum beruntung pernah belajar sama ustadz yang mana ustadz pernah belajar sama ustadz antum yang di STDI. Dan antum sekarang ambil sanad. Sekarang sanad antum ketinggian ini, kepanjangan. Ya. Dan Alfi akan langsung belajar ke STDI, berarti ngambil sanad yang tertinggi lagi. Langsung ke ustadznya. Seperti ustadz belajar sama Ustaz Syafiq, ustadz ajarkan ke antum. Berarti sanad antum dari Ustaz Syafiq. Dan Alfi akan berangkat langsung jumpa Ustaz Syafiq. Berarti sanadnya langsung. Dan Ustaz Syafiq belajar sama gurunya. Bisa jadi antum suatu saat langsung belajar dengan gurunya, ustaz-ustaz yang ada di STDI. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menggugah keimanan kita, semangat kita belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Alfi. Semoga tetap semangat. Beri kabar kepada kita di sini. Ya, kalau ada waktu nanti turun mampir ke sini. Siap? Nah, insyaallah Ustaz. Nah, sampaikan salam Ustadz dengan ustadz-ustadz yang ada di sini. Manfaatkan waktu, hanya 4 tahun, itu waktu yang sangat singkat. 4 tahun untuk memanfaatkan dengan sebaik-baik itu sungguh sangat
sungguh waktu yang sangat luar biasa. Selama Ustaz belajar, sekarang Ustaz sedang S3, S2, S1, pondok, SMP, SMA, SD. Tidak ada kenangan yang paling indah demi Allah kecuali kenangan ketika S1. Kan ada SD. SD kan jumpa cewek kan? Kalau SMP, SMA enggak jumpa. Mondok Ya. Mondok. Tapi di S2 ada, di S3, di S2 enggak ada, di S3 ada. Tapi mak orang. Artinya apa? Kenangan yang paling indah, kenangan belajarnya, kenangan bertemannya, kenangan segala macam itu ketika S1. Ketika kuliah. Dan ternyata pernyataan ini bukan hanya dari Ustaz saja. Pernyataan ini juga dikatakan oleh Ustaz Muhammad Nur Ihsan, Dr. Muhammad Nur Ihsan. Beliau mengatakan dzikroyat, ahsan dzikroyat, kenangan yang terindah adalah kenangan ketika kita masih kuliah, kata beliau. Jadi kenangan kita 6 bulan antum di sini bisa jadi itu kenangan yang terindah. Dan semoga ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenangan yang ada di STD Imam Syafi'i Jember. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum.